Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fitria dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi dengan NIM PO7139023004. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan online mengenai Swamedikasi Pintar, Ibu Hebat Mengatasi Demam Anak. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memulai penyuluhan online ini, adapun tujuan dari penyuluhan kali ini ialah agar orang tua, khususnya ibu-ibu, dapat mengatasi demam pada anak dengan cara swamedikasi atau mengobati secara mandiri di rumah apabila keadaan demam anak tidak begitu urgent dan tidak perlu dibawa ke tenaga kesehatan. Baik, kita mulai. Apa sih swamedikasi itu? Jadi, swamedikasi adalah upaya pengobatan mandiri menggunakan obat yang dijual bebas atau OTC, yaitu over the counter, yang dibeli tanpa resep dari dokter. Misalnya seperti kita beli di warung ataupun di toko online. Jadi, kenapa swamedikasi ini penting pada kasus demam pada anak? Yaitu agar orang tua, terutama ibu-ibu, dapat mengetahui bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan tepat ketika anak sedang demam. Dan swamedikasi ini penting untuk seluruh orang tua yang ada di rumah. Apa sih demam itu? Jadi, demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal akibat dari infeksi ataupun peradangan. Biasanya, suhu normal tubuh adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Itu dicek secara aksila, yaitu dicek di ketiak. Dan adapun suhu demam, yaitu kalau dicek secara aksila, yaitu biasanya lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan jika dicek di rektal ataupun pada dubur, yaitu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Dan menurut Kemenkes, demam itu merupakan suatu gejala, bukan termasuk penyakit. Bapak dan Ibu tahu tidak apa sih penyebab demam itu? Jadi, penyebab demam itu bisa dari infeksi virus, misalnya virus yang akan menyerang kita dan mengakibatkan kita terkena penyakit flu atau ispa ataupun campak. Biasanya demam ini ringan dan biasanya juga sembuh sendiri. Dan ada juga demam akibat dari infeksi bakteri, yaitu bakteri yang akan mengakibatkan demam pneumonia ataupun otitis. Biasanya ini perlu antibiotik atau perlu ke dokter untuk meminta resep dari dokter. Dan bagi bayi ataupun balita yang akan giginya tumbuh, itu juga bisa demam, biasanya itu naik sedikit tapi bukan demam yang tinggi. Dan ada juga demam saat setelah vaksinasi, biasanya itu demam ringan dan hanya sementara. Dan juga ada penyebab lainnya seperti penyakit autoimun, dehidrasi karena kekurangan air, dan heat stroke. Dan untuk ibu-ibu perlu diingat perbedaan dari infeksi virus dan bakteri, yaitu kalau infeksi virus demamnya ringan dan biasanya sembuh sendiri. Sedangkan infeksi dari bakteri biasanya itu demamnya tinggi, lama sembuhnya, dan perlu untuk ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Kapan sih orang tua perlu waspada? Jadi, orang tua perlu waspada dan membawa anak ke fasilitas kesehatan saat suhu anak lebih dari 40 derajat Celcius, dan pada bayi yang kurang dari 3 bulan itu dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Dan untuk demam yang lebih dari 3 hari berturut-turut tidak turun, itu juga ke fasilitas kesehatan. Kemudian demam disertai dengan kejang, sesak nafas, lemas, dehidrasi, dan munculnya ruam, itu juga perlu untuk ke fasilitas kesehatan seperti misalnya rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, dan lain-lain. Bapak dan Ibu tahu tidak obat antipiretik apa yang cocok untuk diberikan kepada anak ketika demam?
Untuk contoh yang pertama yaitu ada paracetamol dengan dosis 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis, yaitu diberikan tiap 4 sampai 6 jam sehari, maksimal itu dalam sehari 60 mg per kilogram berat badan per hari. Efek sampingnya itu hanya toksisitas hati apabila diberikan secara overdosis atau kelebihan dosis. Yang kedua ada ibuprofen, dosisnya itu hanya 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per dosis dan diberikan tiap 6 sampai 8 jam dan hanya untuk anak lebih dari 6 bulan. Efek samping dari obat ini biasanya itu iritasi lambung dan tidak dianjurkan jika anak-anak terkena dehidrasi. Ibu dan Bapak tahu tidak kalau obat antipiretik itu bukan hanya tablet ataupun kaplet. Jadi, adapun sediaan obat antipiretik itu yang pertama ada sirup. Sirup ini praktis untuk bayi dan juga balita dihitung sesuai dengan berat badannya. Dan contoh sediaan sirup seperti ini. Dan yang kedua ada contoh tablet dan kaplet ini untuk anak yang besar biasanya dosisnya dibagi sesuai dengan berat badannya karena dosis obat itu biasanya untuk anak yang dengan berat badan yang ideal dan kita tahu anak ada yang kurus, ada yang ideal, ada juga yang gemuk, jadi dosisnya menyesuaikan. Dan untuk contoh obatnya seperti ini. Kemudian ada suppositoria rektal. Obat ini diberikan ketika anak muntah atau tidak bisa menelan obat sama sekali. Selain sediaan obat tadi, terdapat juga tanaman herbal yang dapat menurunkan demam pada anak, yaitu seperti daun sambiloto. Daun ini mengandung kandungan antipiretik dan imunostimulan. Kemudian ada daun pegangga. Daun ini membantu menurunkan demam pada anak. Dan kemudian juga ada jahe, yaitu memperbaiki sirkulasi dan mendukung daya tahan tubuh pada anak. Kemudian juga ada daun kembang sepatu. Daun ini mengandung zat aktif seperti flavonoid dan juga lendir yang memiliki sifat antipiretik yang bisa menurunkan panas. Baik, adapun cara penggunaannya secara turun-temurun, yaitu yang pertama ada daun pegangga ataupun daun sembiloto itu dengan cara ambil beberapa helai daun kemudian dicuci bersih, ditumbuk dan ditambahkan dengan air, kemudian diperas dan disaring dan airnya itu diminum. Kemudian ada untuk jahe juga dikupas, diiris tipis-tipis, kemudian direbus selama lebih kurang 10 atau 20 menit. Kemudian bisa ditambahkan dengan madu atau lemon ataupun peppermint sesuai dengan yang disukai oleh anak. Dan itu diminum saat hangat agar tubuh merasa hangat juga. Jangan diminum saat panas ataupun dingin. Dan yang terakhir ada cara penggunaan daun kembang sepatu, yaitu dengan cara kita ambil beberapa helai daun, kita cuci, kemudian kita masukkan ke dalam baskom sedang, kemudian kita remas-remas. Setelah kita remas itu biasanya akan mengeluarkan lendir. Bisa ditempelkan langsung daun yang telah diremas tadi ataupun dengan menggunakan tisu yang akan menyerap lendir tersebut, kemudian ditempelkan di kening, di ketiak anak, dan bisa juga di kepala anak, dan juga untuk area yang hangat seperti misalnya ada tangan, dada, dan juga kaki, itu cukup dilap-lap saja agar suhunya juga bisa turun. Pada suama edukasi ini, apa sih peran ibu untuk menangani demam pada anak? Yaitu yang pertama ada mengukur suhu dengan benar menggunakan termometer digital. Jadi ibu-ibu jangan sampai salah cara penggunaannya ya. Misalnya seperti termometer ini,
digunakan biasanya dihidupkan dan diletakkan di tekiak selama beberapa menit, dan setelah bunyi itu akan memperlihatkan suhu pada anak. Kemudian mengenal gejala atau bahaya dan tahu kapan waktunya untuk mengunjungi dokter. Dan bisa membeli obat yang tepat dan benar pada warung terdekat, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ada paracetamol ataupun ibuprofen, dan hindari untuk mengombinasikan obat yang tidak jelas kecuali oleh apoteker maupun dokter. Tidak mencampur banyak obat tanpa pengetahuan dari apoteker ataupun dokter. Dan di kemasan obat itu biasanya juga terdapat aturan pakai. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bagaimana cara aturan pemakaiannya dan disimpan di mana agar obat itu bisa aman dan tahan lama. Kemudian memahami bahwa dosis anak berbeda sesuai dengan berat badannya. Seperti yang saya katakan tadi, anak ada yang BB-nya ideal, ada anak yang kurus, ada anak yang gemuk. Misalnya kan satu obat itu dosisnya untuk anak yang berat badannya ideal. Jika anaknya kurus, obatnya bisa dikasih setengah saja agar dosisnya tidak kebanyakan. Dan apabila anaknya gendut, bisa diberikan obat 1,5 dosis. Jadi obatnya akan berefek atau tidak kekurangan dosis. Jadi dosisnya sesuai. Dan apabila masih ragu bagaimana cara untuk mengatur dosis pada anak, bisa berkonsultasi dengan apoteker maupun dokter. Baik, mungkin hanya itu penyuluhan online kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar di bawah ini. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih juga untuk yang telah menonton. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.